Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perspektif sejarah dan filosofi riset pada akuntansi keperlakuan. Nah, kami kelompok 6 ini yang beranggotakan dengan saya sendiri, Geraldo Siombing, Jennifer Olivia, Luna Putri Aritonang, dan Michelle Gabriel Stanggang. Nah, saya akan menjelaskan tentang feodalisme dan kapitalisme. Nah, semua sistem ekonomi ditandai dengan hubungan sosial antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang mematuhi kekuasaan, serta antara mereka yang memiliki sumber daya produksi dan mereka yang tidak memiliki sumber daya produksi. Tujuan dari pembahasan sejarah perkembangan hubungan sosial adalah untuk memahami gagasan yang mendasari asumsi-asumsi mengenai perilaku manusia dalam membentuk karakteristik kegiatan bisnis, ekonomi, dan akuntansi. Pembahasan mengenai sejarah perkembangan hubungan sosial diawali dengan pembahasan perbedaan antara feodalisme dan kapitalisme yang menggantikannya. Pembahasan ini sangat relevan dengan zaman modern saat ini. Nah, oleh karena itu kita harus perlu memahami apa itu feodalisme dan kapitalisme yang akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, sistem feodal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan bahwa feodalisme ini sebagai sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan ataupun sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan, pangkat dibandingkan dengan prestasi. Sedangkan Siegel dan Marconi mendefinisikan feodalisme ini itu sebagai hubungan sosial manusia yang berdasarkan status yang diperoleh dari garis keturunan dan usia, yaitu suatu posisi seseorang dalam masyarakat bergantung pada status dan asal-usul keluarga yang melahirkannya. Seseorang menjadi budak ataupun pangeran, pedagang maupun buruh, semua bergantung pada asal keluarganya dan bukan dari jasa-jasanya. Nah, pada zaman ini, tanah dan tenaga kerja bukan objek perdagangan. Kepemilikan tanah itu berpindah dari raja ke ahli warisnya dan jarang terjadi perdagangan tanah. Nah, pada zaman ini tuh budak merupakan bagian dari pengolahan tanah. Mereka diberi hak untuk tinggal dan bekerja mengolah tanah yang biasanya dilakukan itu secara turun-temurun. Nah, ada juga guild atau serikat pekerja. Nah, sistem guild ini dia itu pusat produksi industrial yang tertentu yang terbentuk karena tradisi yang biasanya berada dalam lokasi tertentu. Nah, seseorang itu dapat menjadi tukang tertentu karena pekerjaannya dari turun-temurun dari para pemimpinnya atau para atasannya. Para pemimpin atau master itu adalah tukang memilih pengaturan serikat kerjanya sendiri dan menentukan sendiri aturan-aturan kerjanya. Para pemimpin tersebut ini menentukan tingkat upah, standar keluaran hingga kondisi kerja dari serikat tukang itu sendiri. Nah, bisa disimpulkan di zaman feodal ini tidak ada seorang pun yang dapat menentukan nasibnya karena nasibnya itu sudah akan dapat dipastikan dari anggota keluarganya itu. Penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1976 merupakan awal dari kemunculan masyarakat industri, revolusi industri, dan juga penolakan terhadap serikat-serikat tukang. Revolusi industri ini menciptakan sistem pabrikasi di mana para pekerja bekerja di pabrik-pabrik. Hal ini berbeda dengan sistem feodalisme yang para tukangnya bekerja dari rumah atau di kampungnya. Dengan penemuan mesin uap ini, tenaga manusia tergantikan sebagai sumber tenaga. Tidak hanya tenaga manusia, mesin uap ini juga menggantikan tenaga air, angin, dan juga hewan. Pabrik akhirnya hanya menggunakan sejumlah pekerja untuk mengoperasikan mesin uap ini untuk melakukan pekerjaan tertentu dan proses produksi secara lengkap dengan menggunakan alat-alat produksi dan bengkel. Kapitalisme versus feodalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi ataupun modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasaran bebas. Kapitalisme merupakan ajaran yang bertujuan untuk melindungi para pemilik modal, sedangkan feodalisme ini menekankan pada tradisi dan kapitalisme tidaklah tradisional. Feodalisme ini menghukum inovasi, kapitalisme melakukan sebaliknya. Dalam feodalisme, aktivitas ekonomi untuk memuaskan keinginan dengan segera, sedangkan kapitalisme ini memberi nilai lebih pada perencanaan dan penggunaan teknologi secara rasional. Dalam feodalisme ini ada persamaan sosial dalam status sosial yang sama, namun hal berbeda pada status atau kelas sosial yang berbeda.
Sedangkan kapitalisme ini tidak menekankan pada persamaan di kelas yang berbeda, namun lebih ke persamaan peluang. Misalnya anak A yang terlahir dari keluarga biasa mempunyai peluang yang sama dengan anak B yang terlahir dari keluarga konglomerat untuk dapat sukses di tempat kerjanya dan mendapatkan jabatan yang tinggi. Perspektif pekerja. Pemahaman tradisional yang diadopsi pada awal industri telah berkembang menjadi sebuah ideologi baru, yaitu bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan jika ada kemauan untuk bekerja dengan keras. Ide ini diperpanjang ke titik pandangan manajemen yang melihat setiap pekerja sebagai seorang yang memiliki potensial di mana kerja keras dan visi diperlukan. Dalam lingkungan laissez-faire, pekerja dilihat sebagai agen yang memiliki pilihan untuk meninggalkan pekerjaan yang buruk dan menemukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Elton Mayo dan rekan kerja menemukan adanya norma antar karyawan dan setiap orang memiliki kepentingan lain dan para manajer harus mempertimbangkan pekerjaan mereka sebagai kebutuhan sosial dan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga mendorong timbulnya semangat kerja antar pekerja. Jika pekerjaan tersebut tidak menarik, maka manajemen harus menunjukkan minat pada pekerja. Jika pekerjaan tidak memberikan kepuasan, maka manajemen harus mencari cara lain untuk membuat para pekerja merasa puas dan lebih produktif, serta yang paling penting adalah memiliki suatu keterampilan. Manajemen menganggap bahwa karyawan merupakan aset dan modal yang berpotensial bagi perusahaan. Berdasarkan hubungan-hubungan perilaku, manusia dapat mengatur dan membangun tim yang produktif dengan memenuhi hak-hak karyawan yang dapat bekerja dengan optimal dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan. Asumsi tentang perilaku manusia. Teori ekonomi klasik dan teori manajemen klasik berpendapat bahwa tujuan dari kegiatan bisnis dapat menghasilkan laba maksimal dan karyawan perusahaan dapat termotivasi oleh faktor ekonomi. Namun sudah kebiasaan dari manusia adalah kemalasan dan tidak mau mencoba. Salah satu tujuan dari manajemen perusahaan adalah bagaimana cara meningkatkan ekonomi yang dapat memotivasi orang untuk bekerja dengan keras. Berdasarkan asumsi dan perilaku manusia, dibuatlah sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam memaksimalkan laba, mengukur dana, mengontrol kinerja perusahaan, serta membuat rencana masa depan secara rasional. Secara singkat, untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen. Teori organisasi modern memberikan pandangan yang berbeda tentang tujuan bisnis dan perilaku anggota organisasi, yaitu tujuan perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan laba, namun melihat perilaku manusia sebagai suatu perilaku yang kompleks karena dipengaruhi oleh banyak hal, seperti motivasi ekonomi, kondisi sosial, psikologi, dan kebutuhan ekonomi. Melihat asumsi tersebut, akuntansi harus mampu untuk menyediakan sistem informasi yang tepat dan relevan untuk manajemen agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dari materi yang disampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu manusia adalah makhluk yang kompleks. Perilaku manusia terpengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda-beda sehingga setiap manusia memiliki struktur tujuan yang rumit dan berubah, serta perilakunya umumnya adaptif terhadap perubahan. Dengan kata lain, manusia memodifikasi perilakunya dengan pembelajaran, pengaruh atau tekanan panutan dan perubahan sikap. Ilmu perilaku menjelaskan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah pengarah yang berbeda-beda, termasuk keinginan untuk memperoleh balas jasa ekonomi, status sosial, rasa memiliki, dan keamanan. Feodalisme ini menganut sistem yang menganggap bahwa kehidupan seseorang itu bergantung pada siapa yang melahirkannya, dan menganggap bahwa keadilan sosial merupakan pemberian balas jasa ekonomi, dan juga ialah bos bagi dirinya sendiri. Sedangkan pada kapitalisme, mendorong kenaikan pasar untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan produktivitas, mengubah hubungan sosial produksi, dan membebaskan tenaga kerja yang umurnya sudah tua. Tidak cuma itu, kapitalisme ini memberikan kesempatan pada setiap individu untuk mencapai hal yang sama tanpa membeda-bedakan. Banyak juga teori-teori yang tersebar menjelaskan mengenai asumsi-asumsi perilaku manusia. Di masa depan ada berbagai fungsi perencanaan, pengawasan, dan penyediaan informasi laporan keuangan dapat maksimal. Sistem akuntansi harus didasarkan pada kesadaran akan kompleksitas manusia dan memahami bagaimana manusia biasanya bereaksi terhadap sistem informasi yang diberikan.